Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asri. Saya mahasiswa dari UIN Riau, Fakultas Pertanian Peternakan, jurusan Ilmu Peternakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Peningkatan Mutu Bibit Ternak Melalui Bioteknologi Molekuler. Secara umum, bioteknologi molekuler berkaitan dengan 3 bahan molekul yang menjadi dasar dari aplikasi teknik-teknik biologi molekuler, yaitu DNA, RNA, dan protein. Kromosom adalah struktur seperti benang pada inti sel eukariot yang tampak pada saat sel mulai membelah, tersusun oleh sederetan benda-benda kecil yang tersebut nukleosom yang dibentuk oleh ikatan DNA dengan histon. Secara histologi, kromosom pada sel eukariot dapat dibedakan berdasarkan responnya terhadap pewarnaan. DNA inti. DNA inti terdiri atas 2 rangkaian nukleotida yang tersusun secara linear. Satu rangkaian nukleotida merupakan susunan dari banyak nukleotida yang diikat oleh ikatan fosfodiester, yang sedang kedua rangkaian nukleotida direkatkan oleh ikatan hidrogen. Setiap nukleotida terdiri atas 3 komponen, yaitu gula pentosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Selanjutnya DNA double helix seperti pada gambar di samping, yaitu yang pertama adanya variasi jumlah basa untuk setiap satu putaran variasi struktur DNA. Yang kedua, untaian DNA memiliki 2 lekukan atau groove yang berfungsi sebagai tempat melekuknya protein tertentu. DNA mitokondria. DNA mitokondria seperti pada gambar di samping, yaitu 13 gen penyandi protein, 22 gen tRNA, 2 gen rRNA, dan 1 daerah yang tidak menyandikan informasi genetik yang dikenal dengan istilah the loop atau daerah kontrol. Gen adalah unit hereditas suatu organisme makhluk hidup yang dikodekan dalam bentuk molekul DNA atau RNA pada virus. Gen ditemukan di dalam kromosom berupa serangkaian basa DNA yang akan mengkodekan sekuens asam amino dan molekul protein spesifik. Setiap 3 basa DNA ataupun kodon mengkodekan asam amino tertentu. Gen yang bertanggung jawab untuk menggerakkan semua reaksi biokimia pada tubuh ternak. Gen terdiri dari, yaitu yang pertama, akson. Akson daerah yang mengkodekan protein. Yang kedua, intron. Intron daerah yang tidak mengkodekan protein. Bagaimanakah DNA dapat mensintesis protein tertentu? Nah,
Di sini adanya sinyal dari luar terkait dengan kebutuhan akan suatu protein tertentu atau molekul lain atau enzim yang tingkat sel. Berikutnya RNA. RNA polimerase 2 akan mendatangi daerah regulator elemen dari gen yang akan ditranskripsikan dan selanjutnya akan menempel pada daerah promotor spesifik atau tata box dari gen yang akan disintesis proteinnya. Berikutnya polimerase. Polimerase akan membuka titik inisiasi atau kondon ATG dari gen tersebut dan menyalin semua informasi secara utuh, baik daerah akson maupun intron dalam bentuk messenger RNA atau mRNA yang belum matang. Molekul mRNA selanjutnya diolah pada proses penyambungan atau splicing dengan menggunakan RNA yang akan memotong hanya pada daerah intron sehingga membentuklah suatu urutan gen utuh sebagai mRNA. Selanjutnya mRNA akan mengalami proses translasi di dalam ribosom melalui inisiasi sintesis polipeptida dari kodon AUG dengan bantuan faktor inisiasi dan enzim. Proses sintesis protein. Proses sintesis dapat kita lihat seperti pada gambar di samping. Perbedaan DNA dan RNA dapat kita lihat seperti pada gambar di samping. Selanjutnya, isolasi DNA. Isolasi DNA adalah proses pengeluaran DNA dari nukleus, mitokondria maupun organel lainnya. 3 tahapan isolasi DNA. Yang pertama, proses penghancuran sel. Yang kedua, pemusnahan protein dan RNA. Yang ketiga, pemurnian DNA. Penghancuran sel. Penghancuran sel dilakukan dengan memanfaatkan senyawa kimia seperti lisozim, SDS, dan EDTA. EDTA berfungsi sebagai perusak sel dengan cara mengikat ion magnesium, sedangkan SDS berfungsi sebagai deterjen dalam perusak membran sel. Proses pemusnahan atau penghilangan protein dan RNA. Proses pemusnahannya itu protein dan RNA dapat dilakukan dengan menambahkan phenol dan shiprof. Phenol berfungsi sebagai untuk mengikat protein dan sebagai kecil RNA. Sedangkan chloroform berfungsi membersihkan protein dan polisakarida dari larutan. Selanjutnya, pemurnian DNA. Pemurnian DNA dapat dilakukan dengan penambahan etanol absolut atau isopropanol dan NaCl yang berfungsi untuk mendapatkan. Selain DNA, semua bahan yang lain akan larut dalam etanol dingin. Proses sentrifugasi dapat mengendapkan dan memisahkan senyawa-senyawa atau bahkan lainnya. Rumus menghitung konsentrasi DNA dan RNA dapat kita lihat seperti pada gambar di samping. Selanjutnya, penentuan ukuran molekul DNA. Alat ukur tersebut molekular weight
Selanjutnya PCR. PCR adalah suatu proses pelipat gandaan molekul DNA secara eksponensial dilakukan secara in vitro dengan bantuan enzim polimerase dan oligonukleotida pendek dalam suatu mesin termoskler. Satuan tahapan PCR dapat kita lihat seperti pada gambar di samping. Yang pertama itu denaturasi, proses pemisahan untai ganda DNA menjadi single helix. Baiklah, selanjutnya transfer gen. Transfer gen adalah suatu proses penyisipan gen asing pada suatu spesies, baik gen dari spesies yang sama ataupun berbeda, maupun dari makhluk hidup lainnya. Gen yang berasal dari hewan, bakteri, virus, tumbuhan, dan lain-lain. Demikianlah materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.